Balik lagi sama gue Bung Son. Dan sama gue Aceng tentunya di episode ke-8 kita Pots. Salam dari Binjai. Anjay. Kenapa? Lu tau gak kenapa salam dari Binjai? Kenapa tuh? Karena kita lagi dapat narsum nih soal sports juga. Oh iya, Gitu. ini episode perdana kita ya untuk ada narsumnya ya. Iya benar. Jadi di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial dari segmen kita yang lain. Segmen kita ya dari mana Bung? Dari sepak prediksi. Oh iya, dari sepak Tetap dari lantai kayu juga. Iya. Jadi gini, si anchornya sepak prediksi ini kemarin curhat sama gua. Oh iya, curhat Si apa tuh? Bungsar. Jadi adalah sesuatu curhat yang waduh deep banget nih kayaknya deh. Kayaknya Deep, dark, waduh. Kayak mungkin kalau orang nggak kuat mungkin bunuh diri kan. selama ini gue pikir setelah melalui episode 7 ini gue pikir kita berdua doang nih yang ternyata punya pengalaman derita soal cinta ya. Soal cinta pastinya. Iya. Ternyata mereka juga ya diam-diam. Tipikalnya tuh mereka tuh yang sok tegar. Sok kuat lo, bangsat, kuat lo. Jadi ini selama ini mereka ikut ketawa padahal ketawa Nangis. Iya. Gitu. Jadi yaudah, kita dengerin aja ceritanya. Oke, jadi Bungsar, sapa dong temen-temen. Halo, gua Bungsar. Oke, sekarang lu kemarin kan lu curhat sama gua nih. Jadi curhatnya berdua sama gua doang nih. Gitu. Jadi ya sekarang kan gue bilang, kan kita ada podcast Cinta Cintaan, kenapa nggak lu coba sharing aja? Siapa tahu temen-temen juga ada pengalaman yang sama, ya kan? ini soal cinta-cintaan kan ya? Pasti. Soal apa sih cinta-cintaan? Coba, oke teman-teman kita dengerin ceritanya Bungsarnya ya. Jadi cerita gua ini tentang gagal nikah. Gue sempet emang sih di tahun ini sih. Oh tahun ini? Ah. Oke. Oh, baru banget dong ya? Baru banget. Gimana ya, gue juga bingung nih awal mulai ceritanya nih kan. Intinya sih gua di sini ya gagal nikah setelah gua tuh berhubungan sama si X lah. Kita sebut X aja ya. Itu selama 3 tahun gua ngejalin hubungan sama dia. Tuh kan. Awalnya emang gue bilang sama dia serius. Cuma kalau untuk awal itu untuk maju gue masih sebenarnya gentar ya, biasalah kalau laki-laki kan manis dulu mau nggak? Maksudnya untuk menikah? Untuk menikah. Oke. Gitu. Jadi ya gue janjiin dulu aja untuk serius. Tapi emang niat gue serius walaupun masih takut pada saat itu gitu. Terus juga ya seiring berjalannya waktu gue berhubungan sama dia sampai akhirnya gue sempet ya berani untuk ngomong ke orang tuanya. Sampai dia tuh matokin ngasih gue waktu misalkan hari ini, besok tuh udah harus ngomong Untuk ngajak nikah maksudnya? untuk ngomong ke orang tuanya. Kalau mau menikah? Iya, Oke, kayak oke. gitu. Kalau enggak ya nggak lanjut. Kayak gitu. Dan di saat itu gue belum siap untuk nikah, untuk ngomong awal mula karena kan gue nggak ada pengalaman sebelumnya. Ya emang awalnya gue bilang untuk serius untuk nikah, tapi kan nggak pada saat itu. Itu cuma tujuannya ke situ gitu kan. Ditodong lah gue tiba-tiba pada saat itu. Gue berpikir keras tuh kan. Duh, gimana caranya gue awal mula ngomong sama orang tuanya. Gue sampai sempet itu 1 jam sebelum dikasih batas waktu sama dia, gue sampai keluar dulu tuh ke Starbucks. Gue mikir keras di situ. Ya lanjutlah, akhirnya ya gue memberanikan diri tuh untuk nemuin orang tuanya. Gue ngomong lah di situ dan orang tuanya nanya emang kapan siapnya. Dan gue ya bilang tahun depan. Pada saat itu pertengahan tahun kalau nggak salah. Udahlah tuh gue mulai ngejalanin serius dan akhirnya ya dia percaya sama gue. Udah tuh gue ngejalanin. Ya nggak berselang lama akhirnya ya gue ngomong juga sama orang tua. Kata orang tua ya udahlah. Dari situ gue rencana buat lamaran akhirnya ada tuh kan. Dan akhirnya ya banyak sih di situ masalah. Emang kalau gangguan orang buat ibadah, entah buat tunangan atau lamaran, pasti ada aja deh gangguannya. Kayak gitu. Jadi ya banyak hal lah yang tadinya nggak ketahuan aslinya, akhirnya ketahuan juga aslinya. Dan situ gue masih tetap bertahan sih sebenarnya, walaupun kalau secara logika mungkin kalau orang berpikir sehat,
itu sebenarnya udah nggak sehat. Kenapa nggak sehat tuh kenapa? Dalam arti gini, ini wanita kayak semena-mena ke gua gitu. Contohnya misalkan kayak dia tuh mengendalikan gua, jadi gua tuh nggak tahu kenapa ya, emang gua terlalu bucin atau gimana, nurut aja gitu apa kata dia. Oh, jadi dia tuh pada saat itu peran dia dominan ya? Peran dia dominan. Dan lu submisif ya? Iya kayak gitu. Kayak contoh kecilnya deh, gua pengen nongkrong sendiri gitu. Me time lah ya. Me time lah sama teman-teman. Itu gue baru nyampe 10 menit dari suruh pulang buat nyamperin dia. Oh, posesif. Posesif. Oh. Mungkin dia segitu sayangnya sama lo kali. Tapi kan nggak gitu juga. Atau mungkin 10 menit udah suruh pulang kan. Yang dia keluarin 5 menit kan cewek nggak terima kan. Mungkin kan cewek nggak terima. Tapi memang benar 5 menit karena kan jarak ke tempat gua sama teman-teman 5 menit. Oh, gitu. Oke. Lanjut. Ya, contohnya itu sih. Ada lagi sih beberapa contoh kayak misalkan kemana-mana pun gue dibuntutin sama dia. Walaupun sebenarnya gue nggak tahu ya, gue sih masih nyaman-nyaman aja kayak gitu loh. Tapi dari awal itu dia posesif seperti itu. Dari awal ya emang seperti itu dia posesif kayak gitu. Oh, bukan setelah ada kata pernikahan dia baru posesif? Enggak, emang awalnya kayak gitu. Dan gue berpikiran gini, gue punya prinsip ya, kalau gue berhubungan sama dia ya udah paket lengkap lah, mau jelek atau kurangnya ya itu buat apa ya, buat gue juga gitu. Tapi ceweknya bukan Aceng kan? Soalnya pas ada posesif bukan. Aceng tuh kebanyakan cewek posesif banget, najis. Dia sama cewek sama cowok. Hello. Oke, lanjut. Ya itu juga gue lamaran karena desakan dari orang tua gue, karena kan kebetulan pun itu ada acara lah dari kakak gue untuk nikah. Kayak gitu. Jadi sekalian lah, dari keluarga gue kan dari lumayan jauh nih, dari Palembang. Gitu. Jadi untuk sekalian untuk datang gitu. Jadi posisinya tuh hamil 1 bulan baru ditetapkan untuk lamaran gitu. Oh, dadakan nih jadi. Dadakan kayak gitu. Awalnya sih kayak dari orang tuanya tuh dengan alasan ya covid seperti itu. Oh, diundur-undur terus ya? Diundur terus kayak gitu kan. Dan akhirnya karena kan baru covid tuh kalau nggak salah ya, dengan ya berbagai alasan lah, dan akhirnya gue juga tahu sih, maksudnya dari situ karena gue sering bareng-bareng ya, kejelekan dari orang tuanya lah, entah dari keluarganya, semua aibnya ya gue tahu. Mungkin kalau ya orang-orang berpikiran sehat mungkin udah nggak mau kali sama dia, karena gue mikirnya ya gue nikah sama anaknya bukan sama orang tuanya. Hamin seminggu gue sempet cekcok tuh, hamin seminggu untuk lamaran. Biasalah kan berantem kayak gitu, karena dia waktu itu pengennya mundur lagi gitu loh. Maksud gue kan pada saat itu nggak bisa lah mundur, karena kan gue udah ngasih tahu keluarga gue semuanya, nggak bisa lah main asal mundur gitu aja. Dan akhirnya ya mungkin cekcok karena itu, dan akhirnya ya persiapan pun Hamin 2 itu baru siap semua. Hamin 2 sebelum lamaran? Iya, jadi kayak cincin, kayak misalkan apa namanya, Peritilan ya. Ya, peritilan. Tapi ini lucu ya, dia yang ibaratnya dia yang ngajak, itu kan artinya dia yang ngebet, ya nggak sih? Iya. Tapi awalnya dia yang ngebet, tapi kok tiba-tiba udah ibaratnya udah oke nih, dari Bung Zarya sendiri udah udah siap, dia kayak ngundur gitu, kayak ada tiba-tiba kayak muncul keraguan. Ada something ya? Iya, kayak ada sesuatu gitu. Nah ya tuh gue juga heran kayak gitu, dia yang awalnya ngebet nodong gua terus, di saat gua maju kenapa dia malah kayak mundur gitu loh. Emang sih ada something waktu itu pernah ya, masalahnya cuma sama satu sih, sama mantannya mulu, udah 3 kali lah. Dia berhubungan sama mantannya. Selingkuh apa? Bukan selingkuh, jadi dia tuh kayak masih ngarep sama mantannya. Dia masih mohon-mohon, walaupun mantannya nggak mau. Dan ujungnya pun jadi mantannya ini pacaran, udah punya pacar. Dan pacarnya itu temen gua. Jadi ketika si ex ini nih, mantan gua ngubungin mantannya dia, bocor lah, ketahuan lah, dan akhirnya ketahuan dari gua. Dan ternyata ya pas gua lihat screenshotannya ya kayak gitu, mohon lah. Dan akhirnya Tapi lu kenal sama mantannya itu? Nggak kenal gua. Oh, nggak komunikasi. Sama pacarnya doang kenal. Gitu. Nah, dan egonya gua masih mau di situ. Terus lamaran lah tuh jadi, dan
gue juga nggak tahu sih dia tuh karena terpaksa atau enggak kayak gitu kan. Cuma ya gue karena gue emang terlalu positif mikirnya ya dia emang karena sayang sama gue, ya udahlah akhirnya gue ngejalanin di situ. Dan sebenarnya orang tua gue tuh mintanya jadi 3 bulan itu setelah lamaran langsung nikah. Sebenarnya idealnya seperti itu gitu kan, karena kan takutnya kalau kelamaan ada godaan-godaan Lagi menghindari zina. Nah, Anjing, kayak bener aja kita ngomongnya. itu dia bener, gue takut banget sama zina. Oke. Aku terkejut. Karena gue takut gue diapa-apain. Gitu. Oh jadi bukan dia yang takut diapa-apain, elu yang takut diapa-apain. Iya. Wah boleh juga Karena dicoba. Bung Zar belum sunat. Oh, Tawan deh gue. ini dong masih ada kuncup. Masih ada payungnya. Kalau malam mekar. Gue nggak tahu sih, kan lu yang belum sunat. Sorry. Lu udah sunat. Gue bisa buktiin karena. Males juga gue ngeliatnya. Lagian Yanto udah pernah lihat kok. Yanto kan semua diajar. Asli. Ya udah lanjut. Ya pada akhirnya ya itu pas covid sih, zaman covid. Dan akhirnya ya nyokapnya sih yang mundur-mundur. Itu gue juga nggak tahu sih itu atas dasar permintaan dari mantan gue ini atau gimana gitu. Intinya sih nyokapnya yang maju bukan dianya, karena kalau dia yang maju pasti gue yang marah. Oh, oke. Gitu. Jadi dia kayak udah tau lah kuncinya gue di situ gitu lah. Dan akhirnya kan karena gue berhubung covid juga, ya gue ya udahlah iya gitu. Maksudnya lu kena covid? Enggak, kan lagi musim covid. Oh, lagi waktu musim itu. covid. Lagi Oh, musim dia lu Covid. maklumin karena ini lagi covid. Lagi Oke. covid dan kan nggak boleh ada acara-acara kayak gitu. Mencoba mengerti lah ya. Coba mengerti. Cuman kan orang tua gua kan menekankan jangan sampai lama-lama. Dan orang tua gua pun kayak ngasih tuh ya udahlah nikah di KUA dulu gitu kan. Yang penting sah dulu. Cuman kan di sini orang tuanya dan dia mikir ini nikah bilangnya setahun sekali. Dan dia itu pengen anak terakhir dia ini kan anak bontot. Dirayain lah, pengennya gede-gede. Cuman kan kalau gue berpikirnya ya nikah ya karena ibadah, bukan karena gengsi gitu kan. Betul. Toh acara pun bisa nyusul ya entah kapan kayak gitu. Cuman kan ya udahlah karena negosiasi ya akhirnya ya udahlah nanti gitu kan. Sampai akhirnya juga orang tua gue pun datang ke rumah untuk menanyakan lagi sampai kapan gitu. Tapi menurut gue kan di mana-mana cewek yang terus nodong kan karena takut anaknya diapa-apain. Betul. Takut ditinggalin atau diapa-apain. Benar. Nah ini kan lakinya yang nodong mulu. Harusnya sih mereka yang ngebet bener gitu. Iyalah harusnya dia mereka yang ngebet. Cuman kan ya gue sih sempat berpikir kok jadi awalnya dia ngebet tiba-tiba jadi gue diputer gini gitu kayak ditarik ulur gitu. Pokoknya tuh gue saking positifnya sama nih cewek gitu kan. Nggak tahu sih gue kayak dibutain gitu sih. Cuma ya berjalannya waktu udah tuh gue ngejalanin sama dia aman tuh, masih aman, udah nggak ada masalah-masalah kayak sama mantannya, udah nggak ada lah. Dan pada akhirnya waktu itu sempet kalau nggak salah abis lebaran untuk nikah rencananya. Pokoknya aman dan rencana nikah itu akhirnya diundur lagi tuh dengan alasan katanya covid. Tetap alasan pertama covid itu. Tetap alasan covid. Sama lah ya tetap. Padahal gue tahu duitnya belum ada. Oh, jadi masalah uang. Sebenarnya masalah uang. Oke. Gue sih udah sempat ngasih duit sebenarnya ke dia. Dan duitnya tuh ya pakai sama maknya. Jadi kayak Iya. makanya ya, kenapa dia alasannya covid. Ya. Sebenarnya dia belum ada duit juga sih. Cuma hanya duit dari gua dan dia karena dia muluk-muluk jadinya kan harus biaya lebih. Oh, tadi gara pengen nyenengin anak lah ya. Iya, pengen gedean. dengan alasan nyenengin anak lah kayak gitu kan. Ya udahlah tuh. Dengan alasan seperti itu ya udahlah kalau gua sih ya udahlah lanjut aja gitu kan. Cuman kan orang tua gua di sini menekankan terus. Gitu. Soalnya kalau dalam prinsip keluarga gua lebih dari 3 bulan berarti nggak jadi. Oh gitu. Iya. Oh. Tuh, jadi kan yang udah-udah makanya kalau gue lihat sih teman-teman gue ya pasti nggak lebih dari 3 bulan. Terus ya udahlah pada akhirnya juga gue sih liat nih cewek ya lempeng-lempeng aja gitu kan. Maksudnya dari awal dia mungkin keras terus sifatnya juga lama-lama kesini berubah, gue lihat nih agak-agak berubah dan bisa lah memaklumi gue gitu loh kan. Dan emang sih gue dari awal juga kalau namanya nikah ya gue Berubah jadi better. iya Oke. bukan jadi Batman enggak. Oke.
Tapi mukanya mirip Batman. Jadi better man. Iya. Lebih baik laki-laki apa laki-laki lebih baik nih? Bahaya banget kata-katanya itu. Tapi sebenarnya pengen gue bahas sih. Apa tuh? Ya, ini lingkup kecil banget sebenarnya. Entar deh setelah gue selesai cerita. Bener. kan? Ini orang siapa? Iya. Oke. Tapi jangan sebut merek ya. Oke, gampang. Bahaya Lanjut. Oke ya udah pada akhirnya juga aman tuh dia, pokoknya dia sifatnya juga jauh lebih baik, nggak terlalu posesif atau gimana kayak gitu. Cuma emang gue kan selama gue pacaran sama dia, pokoknya gue ngejalin karena gue nempel terus kemana-mana berdua, kemana-mana nempel terus, dan gue emang udah seringan di rumah dia dibanding di rumah gue. Oh gitu. Udah gue Bang Toib, gue udah jarang pulang. Enak dong. Enak. Jadi mungkin saat itu kalau misalnya lo disuruh pilih cewek lo atau suruh pilih ibu lo, mungkin lo akan pilih cewek lo kali ya. Saat itu. Wah hancur sih gue kalau pada saat itu. Lanjut akhirnya kan dari situ mungkin gue sih ngambil hikmahnya juga sih dari situ. Akhirnya ya orang tuanya pun aibnya ke gue juga kebongkar. Orang tuanya aibnya kebongkar, dengan dia juga pun kebongkar sama gue dengan aib-aibnya. Akhirnya ya udah tuh, akhirnya ya bulan Maret gue untuk nikah gitu di tanggal 6 Maret 2021. Udah fix itu tuh. fix ya. Udah fix. Abis itu setelah itu akhir tahun itu Desember langsung ngurus semuanya tuh. Ngurus semua berkas-berkas ke KUA, semua ngurus. Udah berjalannya waktu, tapi gue bingung. Katanya mau di gedung, mau di tempat, cuma nggak ada prepare untuk ke sana. Ya udahlah, gue mikirnya terserah mereka aja, yang penting gue udah ngasih duit. Mau acaranya gimana? Mungkin di rumah kali. Ya, dan emang sih pada saat itu keputusannya di rumah gitu kan, karena juga ada orang buat dekor udah datang ke rumah. Nah gue ngukur lah, cuma kan gue di pikiran gue kan belum ada nih duitnya, gue udah berani aja gitu. Oke. Nah, jadi apa? Terus udahlah berjalannya waktu karena gue, oh ya jadi pada saat bulan Desember itu gue tuh masih sering ke tempat temennya dia, karena temennya dia ini adalah namanya cewek, temennya dia itu baru pindah kontrak di dekat rumahnya dia. Gue sering main lah ke tempatnya dia, gue juga kenal deket lah sama lakinya. Udah nikah Mereka udah nikah. Gitu lah. Ini sahabatnya apa teman geng atau apa sih? Dari teman main dulu. Oke. Dari teman main dulu ya, gue sering main ke sana dan akhirnya gue di situ ternyata awal mula dia selingkuh tuh di situ. Kenapa gue gagal nikah? Karena dia selingkuh. Oh, selingkuh dari jadi awalnya itu gue sering main ke sana, ada tetangganya si mantan lo. Tetangganya temennya dia ini yang gue sering main. Oh, oke. Tetangganya emang asik sih orangnya, dan mereka pun tahu gitu secara nggak langsung tahu mungkin dari temennya ini kalau gue tuh pengen nikah. Gitu. Karena sering ketemu di situ, udah kenal, udah gimana, ya gue di situ laki-laki semua, ya gue mah nggak curiga nggak apa gitu. Karena tahu, lu mikir aman aja karena orang-orang udah tahu lu mau nikah. Nah, iya, karena taunya orang-orang mau nikah gitu kan, dan ternyata di situ awal mula ya dia selingkuh. Kebuka semuanya tuh. Semua, tapi gue tuh nggak tahu kalau misalkan dia selingkuh, saking gue positifnya. Dia tuh selingkuh sama tadi tetangganya si temen lo. Gitu. Gue tuh namanya pacaran, gue nggak pernah namanya ngecek HP. Cuma selalu dia doang yang ngecek HP gue terus. Karena dia yang posesif ya. Iya, gue tuh dari dulu sih emang takut gue kalau ngecek HP. Takut sakit. Iya. Enggak, emang lu segitu rapuhnya? Aduh. Rapuh banget. Bung Sur mau nangis bener. Sabarin nih ujian. Gue udah kalau serius soalnya totalitas tanpa batas. Salam prediksi. Udah tuh pada akhirnya itu ketahuan selingkuh, tapi setelah gua putus. Jadi awal mula gua putus itu tiba-tiba itu hamil 1 bulan. Hamil 1 bulan sebelum acara nikah. Itu berkas sudah masuk semua tuh KUA. Oke. Nggak, sorry tadi gua agak nggak nangkep. Dia berarti selingkuh dari kapan sih? Selingkuh itu setelah gua tahu itu cuma seminggu batasnya tuh, seminggu setelah gua putus. Jadi gua putus itu sebulan sebelum acara. Gua lagi inget-inget dulu nih.
Nah seminggunya sebelumnya, sebelum gue putus, dia udah mulai selingkuh dari situ. Jadi baru selingkuhnya. Baru. Oh, oke. Singkat sih waktunya juga, cuma nggak ada, gue nggak ada curiga gitu loh, nggak ada curiga. Sempet sih gue kepikiran aneh, kok nih ada hal aneh tuh ketika dia mau main ke rumah temennya sama gue. Kok kayak centil gitu, pakai baju apa ya yang bagus ya, sebelumnya nggak pernah kayak gitu. Oke. Gitu. Kalau kata anak Bekasi nyetil ya. Centil. Oh, jadi si Munaroh ini dia selingkuh sama tetangganya. Tetangganya temen Gua temennya dia. Nah, tapi si tetangganya temennya dia itu tahu nggak sih dia mau nikah juga, mau nikah? Tahu. Oh, berarti memang dua-duanya sama-sama B ya. Alias brengsek. Oke, lanjut. Dan akhirnya juga gue mulai curiga kan dari awal dia masalah dandan, pakaian kayak gitu. Cuma ya saking positifnya lagi tuh balik lagi ke gue nggak sampai sejauh itu pemikirannya gitu kan. Terus dia mulai masalah itu ketika dia ngomong sama gue, ntar mau nikah tinggal di mana? Dia bilang, karena dia tuh nggak mau tinggal sama orang tua dia maupun orang tua gue. Oh, bagus dong. Ya bagus, cuman Mandiri berarti kan? Mandiri, cuman kan pada saat itu keadaan keuangan nih untuk nikah aja duitnya belum ada. Oke. Gitu, maksud gua kan nggak usah mikirin kontrak dulu, kita nikah aja dulu, baru mikirin kita mau kontrak atau tinggal di mana. Gitu. Cuman dia mikirnya udah nanti abis nikah tinggal di mana, kayak gitu kan. Kalau dari orang tuanya sih ya nyuruh tinggalnya di rumah. Rumah siapa? Rumahnya dari itu cewek. Oke, tinggal di mertua lo berarti. Iya, karena kan orang tuanya ya di situ tinggal berdua doang. Itu mungkin karena sepi atau gimana. Oke. Karena kan juga udah dibuatin kamar tuh udah direnov juga karena buat kita. Gitu. Terus udahlah, dia tuh bilang sama gue, tiba-tiba ngomong kalau sama gue ragu. Tiba-tiba bahasa ragu keluar, terus tiba-tiba nyari masalah gara-gara kontrakan. Terus Ragu dalam hal apa nih maksudnya? Kontrakan itu Enggak, maksudnya cuma gara-gara tempat tinggal dia ragu gitu. iya, tiba-tiba ngomong gitu. Terus gue minta penjelasan ragu dalam arti apa. Cuma ya dia itu nggak bisa menjelaskan di situ. kayak nyari-nyari alasan ya. Benar. Karena itu nggak make sense banget sih. Karena menurut gue itu masalah cepet banget datangnya. Gitu loh. Yang awalnya baik-baik tiba-tiba kayak gitu, dan sampai akhirnya ya gue berantem hebat di situ. Oke. Gue berantem hebat di situ dan dia tiba-tiba ngomong untuk memutuskan gue. Gitu, dan gue nanya sama dia, gue nggak bisa, gue bilang ini udah depan mata, gue bilang gitu. Undangan udah disebar tuh? Belum. Undangan belum? Belum sama sekali. Persiapan pun belum ada. Namanya dia bilang kan mau acara di rumah tuh. Buat untuk DP catering, untuk DP segala pun belum sama sekali. Tapi ada untungnya di situ ya. Untungnya adalah undangan belum disebarkan. Jadi orang belum pada tahu. Benar. Iya. Dan pada akhirnya udah tuh gue berantem hebat di situ. Gue bilang gue nggak mau, dia tetap ngotot untuk mau. Cuma dia waktu itu nggak langsung bilang untuk memutuskan sih. Cuma bilangnya kasih dia waktu sebulan. Cuman kan menurut gue udah mepet banget waktu ya. Udah mepet banget, terlalu lama menurut gue untuk sebulan itu gitu loh. Dan gue kan kalau emang dia mau memutuskan ya putuskan juga pada saat itu gitu. Oke. Gue berantem hebat di situ, akhirnya dia keluar tuh dari rumahnya dia dan gue masih di rumahnya dia. Abis itu dia pergilah tuh keluar, ternyata dia ke rumah temennya itu yang baru pindah itu. Oke. Cowok. Cewek. Oh, si cewek. Cewek udah suami istri, pasangan. Oke. Rumah situ. Gue masih di rumahnya. Oh, dia cabut sendiri? Cabut sendiri dia. Oke. Cabut sendiri, ya udahlah. Sambil nangis-nangis tuh cabutnya? Kamu jahat. Terus gitu. langsung tabrak mobil kayak sinetron gitu. Terus. Terus ya pada akhirnya juga gue nungguin dia tuh, gue ngubungin dia pun nggak dibalas sama dia. Gue juga cabut dari situ. Udahlah, gue buat tenangin diri daripada gue di rumah, karena orang tuanya tahu gue berantem di situ. Oh, tahu ya kondisinya. Iya, daripada gue ditanya-tanyain, gue pusing ya kan. Udahlah, gue cabut dari situ. Tapi gue kira balik lagi tuh, gue balik dia pun belum pulang di situ. Dia itu pulang tengah malam kalau nggak salah. Dia pulang tengah malam dan gue ngobrol lagi di situ, udah sama-sama tenang nih. Mungkin gue mikirnya udahlah, udah sama-sama tenang. Ngobrol lagi, ternyata dia tetap minta kasih waktu, dan gue tetap
maksa dia untuk ngasih keputusan Saat pada itu saat juga. dan akhirnya ya dia untuk memutuskan udah nggak mau tuh, udah nggak mau dan udah tuh sampai pagi udah tuh sama-sama tidur udah tidur. Tidurnya barengan nih? Iya tidur. Beda. Oh beda. 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 Beda kamar apa beda kasur? Kalau beda kasur doang kan masih satu kamar masih bisa lah. Atau beda guling. Nah, Beda itu. bantal. Beda kasur. Oh beda kasur. Lagi berantem. Oh, punggung-punggungan nggak? Ternyata oh ya temennya ngubungin gua. Yang tadi itu. Temennya yang pindah rumah itu. Ya, anggaplah si Pipit lah yang namanya ya. Anggap aja si Pipit lah. Biar namanya. teman-teman nggak bingung. Iya, si Pipit ini ngubungin gua. Nanya lah sama gua kenapa masalahnya dari awal. Dan dia minta gua untuk ke rumahnya tanpa sepengetahuan cewek. Dan pada akhirnya gua datang ke rumahnya, ternyata ada orang tuanya juga di situ, orang tuanya dia, si Pipit. Orang tuanya Pipit. Ternyata orang tuanya Pipit juga tahu masalahnya karena si mantan gua ini cerita juga pas malam dia kabur itu. Yang ke rumah si Pipit ini. Iya, ke rumah Pipit itu diceritain juga tuh semuanya. Awalnya gue nggak mau cerita karena kan bagaimanapun kalau prinsip gue nanti ini bakal jadi calon gue, aib dia juga aib gue. Oke. Ternyata dia cuma menceritakan dulu. Akhirnya ya udahlah, gue buka juga suara di situ karena kan dari mereka juga pengen tahu versi gue seperti apa. Ternyata di situ gue baru tahu dia memutar balikan fakta yang sebenarnya. Dia itu bilang ke teman-temannya, ada sih temennya juga mantannya si Aceng juga sih bilang ke mantannya Aceng. Mantan gue? Yang mana nih? Nanti kita bahas dia siapa. Okay. Terus ya ternyata dia ngomong ke teman-temannya kalau gua itu yang numpang hidup, apa-apa dia mulu yang ngeluarin. Padahal faktanya dia itu segala usahanya dia kan ada usaha lah satu. Itu modalnya pun dari gua. Oh gitu. Itu modal sebenarnya buat nikah. Cuma diputerin sama dia. Biar beranak tadi niatnya tuh duit. Dan dia ternyata ya ngomong kayak gitu loh. Ya gue jelasin lah ke temennya si Pipit ini kalau semua yang dia usaha sekarang ya itu dari duit gua, duit buat nikah. Gitu. Dan dia pun nggak nyangka ternyata yang sebenarnya tuh seperti itu. Temannya tuh awalnya si Pipit ini dia tuh berpihak kepada mantan gue ini karena taunya gue jelek aja pokoknya di mata temen-temennya. Ternyata pas dia tahu dia kesel lah sama temennya ini, mantan gue ini, sama Munaro lah. Dia tuh kesel. Udahlah, terus singkat cerita akhirnya gue dipanggil berdua di situ, diinterogasi lah sama si Munaro depan Pipit, depan orang tuanya Pipit. Oke. Soalnya orang tuanya Pipit sampai nangis loh gue cerita. Kenapa? Saking mungkin sedih kali ya, perjuangan gue udah sebegitunya sama dia ternyata. Segitu tulusnya. Iya, gitu ya. segitu tulusnya ya kan. Waduh, udah berdarah-darah lah. Bentar, si Pipit ini mantan gue? Bukan. Gini, lu yang jelasin deh. Jadi si Pipit ini punya geng. Oke. Dan gengnya salah satunya ada mantan lu di situ. Oh, jadi mantan lo yang di episode 1. Ya. Oh ya cocok. Memang circle bangsa. Gue pikir selama ini laki-laki doang. Enggak. Gitu. Semoga mereka dengar. Emang Amin. Emang setipe berarti. Iya bisa. Ya oke, lanjut cerita. Gue ditemuin lah tuh akhirnya. Jadi orang tuanya itu sebagai penengah di situ. Jadi kebetulan orang tua gue pun belum tahu masalah gue pada saat itu. Oh, lu masih keep ya? Masih gue keep karena gue mikirnya sih gue bakal bisa nyelesain. Ternyata kan nggak bisa gitu kan. Dan jadi karena orang tuanya si Pipit sudah tahu ceritanya dari ceweknya, akhirnya ya dia kontribusi lah buat sebagai penengah. Tadi orang tua Pipit sampai nangis tuh ya. Sampai nangis. Lu ikut nangis nggak? Cie, kayaknya ikut nangis nih. Ngaku aja sih. Ya, aku sebagai laki-laki sejati mengakui lah. Iya, tapi itu hal yang wajar sih. Wajar. Karena udah mau nikah loh. Iya. Ya, lanjut cerita terus. Dan pada saat itu ya gue juga ngomong depan orang tuanya Pipit, depan Pipit juga sebagai saksi kan. Gua ngomong masih bisa nggak untuk memperbaiki hubungan. Cuma dia tetap kekeh
udah nggak mau karena kan dalam prinsip gue udah nanya 3 kali nih. Lebih dari 3 kali gue nggak bakal nanya. Ya lu tetap ada suatu keyakinan bahwa ini akan berubah. Iya karena gue sih di situ pada saat itu karena yakin karena gue posisinya belum tahu kalau dia selingkuh. Oh, lu belum tahu di situ. Oh, Oke, pantas wajar. Iya. Jadi ya wajar lah kalau menurut gue sih kan. Ya ini hal-hal ragu ya wajar lah kalau buat pernikahan gitu. Ya mungkin Bung Zar berpikirnya masih ya ini hal-hal yang terjadi dalam biasanya dalam masih mau cobaan menikah aja. pasti ada cobaan kayak gini. Masalah intern aja ini Iya. mungkin gitu kan. Oke lanjut. Setelah gua tanya itu dia tetap nggak mau dan akhirnya gua saking keselnya di situ gua ngomong ke depan orang tuanya Pipit dan itu gua ngomong lu kalau nggak ada gue lu nggak bisa apa-apa. Gue bilang apa gue begitu. Pada saat itu ya gue ngomong kayak gitu karena gue kesel biar temennya pun tahu gitu kalau apa ya dia usaha sekarang itu ya karena gue juga. Yang lo ngomongin itu fakta gitu ya. Dia pun diem aja pada saat itu. Udahlah pada saat itu ya gue sih berkomitmen gue ngomong sama temennya dan ngomong juga ke dia biar ada saksi. Gue juga ngomong ini ada saksi gue bilang. Kalau udah minta putus sudah gue nggak bakal mau balikan lagi sama lo. Gue bilang kayak gitu. Udah pada akhirnya dan selanjutnya orang tuanya pun dipanggil. Orang tuanya dari si Monaro ini ke rumahnya si Pipit. Oh iya. Gitu. Jadi depan orang tuanya Pipit juga. Oke. Biar tahu maunya gimana orang tuanya. Anaknya udah mau nih maunya begini gitu. Dan pada saat itu ya orang tuanya sih apalagi dari orang tua ceweknya ya itu sebenarnya dia nggak bisa nerima karena dia tuh menyayangkan lah ibaratnya kayak gitu. Dia pengen banget dulu sama anaknya jadi. Iya pengen banget sama anaknya jadi gitu loh. Dan setelah itu kan udah keputusan orang tuanya tuh yang cewek ngajak gua ketemuan buat di luar tanpa sepengetahuan yang lain. Oke. Dan lu akhirnya selingkuh sama orang itu gue baru mau nanya gitu tuh. Jajan mamanya ngomong gini. Kamu nggak jadi sama anak saya aja deh. Iya mungkin gitu. Aduh nggak ada juga kali. Enggak. Atau mungkin emaknya karena tahu anaknya udah lu apa-apain kali. Wah sempet nanya tuh sama gua. Oh iya. Nih jadi ceritanya gini. Setelah gua keluar ketemu sama nyokapnya nih. Udah gua keluar sambil makan. Nyokapnya nanya sama gua, Nizar harus tetap bertahan, tetap bertahan, sabar aja. Nah di situ nyokapnya bilang, kayaknya ada orang ketiga di sini. Gua masih nyangka, masih nggak nyangka gue bilang. Oh jadi nyokapnya tuh nggak tahu? Nyokapnya sebenarnya tahu. Oh. Tapi nutupin. Pura-pura. Tapi seolah-olah nggak tahu. Cuma kayak dia tuh bilang prediksi, dia bilang kayaknya ada orang ketiga. Pakai skor. Iya dong. Salam prediksi. Prediksi. Oke. Terus. Ya terus pada akhirnya gue juga bilang sih sama nyokapnya, nggak mungkin lah, gitu. Nggak ada tanda-tandanya. Terus nyokapnya tetap prediksi seperti itu dan nyokapnya sih ini sih dia lebih percaya. Dia sih adalah kayak dukun-dukun gitu. Dukun, oke. Yang dia percayalah orang pintar lah gitu. Dia katanya nanya sama orang pintar karena ada orang ketiga. Oke. Dia nanya dukun apa nanya HIV? Mungkin nanya HIV kali ya, orang ketiga. Tapi bisa juga dia nanya profesor kan orang pintar. Oh iya, bisa. Oke, lanjut. Boleh. Dan di situ nyokapnya nyebutin nama sih satu, tetangganya itu. Tetangganya si Pipit itu. Dia bilang dia curiga sama ini. Gue sih bilang ke nyokapnya, gue nggak curiga sama sekali. Ya gitu. Dan nyokapnya tetap ngomong kayak gitu. Gue juga aneh sih. Harusnya kan nyokapnya menutupi itu kan. Bener. Ini kok malah ngebuka ya? Malah ngebuka. Yang ada kan gue malah makin jauh dan makin ilfil lah. Iya. Mungkin dari satu sisi nyokapnya juga kasihan kali. Dan pada akhirnya juga nyokapnya tuh pengen gue tetap bertahan di situ. Cuma ya karena gue nggak enak ya, gue kasihan sih gue ngeliat nyokapnya tuh kayak nangis. Akhirnya gue bilang aja sama nyokapnya ya kasih waktu juga, gue bilang gitu kan. Lo nggak ngomongin sama nyokapnya? Ada apa kawan? Sabarin aja kawan. lanjut. Saking gue nggak enaknya sama nyokapnya ya gue bilang aja iya tante, gue bilang gitu kan.
insya Allah dia masih tetap berjuang. Karena dalam hati gue udah stop tuh. Udah stop. Oke. Cuma karena gue nggak enak liat nyokapnya nangis. Tapi nyokapnya tahu kalau anaknya udah memang bilangnya enggak. Iya tahu. Oh, tahu, karena kan tahu. pada saat itu dijelasin lagi tuh itu sama orang tuanya Pipit, sama ditanya lagi Iya, udah iya. nggak mau ya tetap nggak mau. Oke. Terus? Seperti itu, dan bilangnya sih katanya anaknya tuh diguna-guna sama tuh cowok, bilangnya seperti itu. Oke. Oke, lanjut terus udahlah tuh akhirnya gue memutuskan untuk pulang ke rumah gitu, karena di rumah juga orang tua pada kena covid. Oke. Pada saat itu kena covid, ya udahlah gue memutuskan untuk pulang ke rumah. Gue ngubungin orang tua gue, dan orang tua gue malah seneng dapat kabar seperti ini. Oh iya? Awalnya gue bingung lah, kok pada seneng pada, bilang ke Mas Sony nih, pada seneng, malah ngabarin ini berita duka buat gue, tapi mereka pada seneng. Mungkin namanya seorang tua udah punya feeling kali ya. Iya, karena sorry kalau misalnya gue bisa ngomong, Bung Zar ini adik gue kan, gitu. Jadi gue kondisinya saat itu memang lagi di rumah, jadi gue kaget, nyokap gue nih tiba-tiba teriak-teriak yang kayak happy baru dapat undian lotre gitu loh. Kan kita keluar, Bunda kenapa? Ini ya Bung Zar nih dipanggilnya di rumah AA, gitu kan. Iya si AA nggak jadi nikah nih sama Munaro. Loh kenapa? Nggak tahu, dia belum ngasih tahu detailnya. Tapi yang jelas gue tuh baru ngelihat ekspresi muka nyokap gue tuh, wah kayak happy-nya nggak bisa dibendung gitu loh. Tapi memang kan ya gue nggak bisa ikut campur ya. Jadi ya gue cuma oke, nanti kita tunggu aja ada apa sih gitu kan. Oke lanjut. Iya, pada akhirnya ya gue pulang ke rumah lah tuh, gue cerita semuanya gitu, dan ya bener ekspresi nyokap gue ya seneng gitu kan. Dan akhirnya nyokap gue baru mengungkapkan semuanya gitu, ceritalah unek-uneknya dia kayak gimana ke tuh Munaro. Dan nyokap gue tuh emang namanya doa orang tua pasti dijabah kali ya. Jadi dia tuh berdoa, restu orang tuh penting banget ya. penting banget. Ternyata dia tuh cerita sama gue, dia tuh hamil sebulan sebelum acara itu dia berdoa, pokoknya kalau misalkan ini jodohnya ya lancarkanlah, kalau misalkan belum jodohnya temukanlah yang terbaik. Cerita gue sih kayak gitu. Gitu. Dan pada akhirnya juga udah tuh gue udah lost contact, tapi temennya ini nih si Pipit ini akhirnya berpihak nih kepada gue. Karena udah tahu kebrengsekan. Nah, kebrengsekan temennya juga, karena dia juga malu sama gue sebenarnya, karena dia ikut ngebantu buat ngedeketin tuh selingkuhannya. Gitu. Karena kan taunya gue jelek aja di mata dia. Iya. Gitu. Jadi dia kayak berkontribusi buat salah jadinya. Iya, dan pada akhirnya ya dia minta maaf sih sama gue, gitu kan, udah ngerasa gak enak. Cuma ada di sini ada hikmahnya sih gue. Gue dikenalin cewek sama dia. Oh, sama si Pipit ini. Sama si Pipit ini gue dikenalin cewek. Sebagai ya ganti ruginya lah ya. Ruginya lah. Iya. Tapi bener nggak, beres nggak? jadi sebelum lanjut lebih jauh nih. Jadi setelah 2 minggu gue putus, ternyata mantan gue ini ngubungin gue lewat WA, tapi WA-nya udah goblok. Apa 2 minggu sebelum putus? Setelah putus. Oh setelah putus. 2 minggu setelah putus ngubungin gue lewat WA. Dan itu gue tahu pun dari si Pipit ini. Pipit cerita katanya dia ngubungin lo, dia minta maaf, dia mohon sama lo buat balik lagi. Kok bisa berbalik begitu? Gue juga nggak tahu gimana ya. Cuma gue berucap sih gue ke si Pipit ini. Gue bilang, gue galau cuma 3 hari. Gue bilang gitu sama si Pipit ini. Gue galau 3 hari, lu pegang omongan gue. 2 minggu lagi dia pasti bakal ngubungin gue buat minta maaf. Ternyata ya kejadian lah tuh omongan gue. Lu ke dukun juga enggak? Beradu dong dukunnya. Iya, kali kotoran ilmu ya kan. Iya. Gitu. Nah setelah 2 minggu putus itu ya dia ngubungin gue, karena WA-nya gue blok, gue pun nggak tahu kan. Oh dia ngubungin lo. Ngubungin gue dapat kabar lah dari Pipit. Ya, pada saat itu ya nggak gue gubris lah, nggak gue apa-apa gitu. Cuma nyokapnya nih nelfon gue, nangis biar gue balik lagi sama itu anaknya. Sama Munaro. Dan halnya yang lucu, nyokapnya tuh minta foto gue sama baju bekas gue. Coba di pikiran lu apa itu? Iya. Melet sih. Melet. itu jilat itu. Ya pada saat itu ya
Untungnya baju-baju gue udah gue bawa semua itu di situ. Oh jadi nggak ada bekas nih. Nggak ada bekas. Mungkin gini, mungkin ya kalau yang gue tangkep ya. Nyokapnya segitunya karena dia awalnya nyokapnya kan tahu kan. Nyokapnya tahu tapi disembunyiin. Mungkin nyokapnya mikir, oh mungkin si laki-laki selingkuhannya ini lebih baik daripada Buzar. Mungkin. Ternyata setelah nyokapnya ngulik-ngulik, oh ternyata enggak nih, Buzar jauh lebih baik nih. Langsung nyokapnya langsung kayak ketar-ketir gitu nggak sih? Mungkin. Tapi sebenarnya ada, kalau gue sih ada hal lain. Apa tuh? Ya mungkin lanjutin. Ya jadi kalau menurut gue nih kenapa nyokapnya minta gue balik, jadi sebelum pas sesudah putus itu gue minta duit semua balikin. Duit yang udah gue kasih. Oh arahnya sebenarnya ke situ. Jadi kalau misalkan prediksi gue sih gitu ya, kalau misalkan putus berarti gue harus mengembalikan semua uang yang sudah dikasih. Karena kan nggak jadi kan, dan gagal pun efek dari dianya, bukan kesalahan dari Bungzar. Jadi sedangkan dia mungkin nggak ada uang untuk membayar itu. Jadi mencari penyelesaian adalah ya udah dijadiin aja nikahin. Jadi gue nggak perlu bayar utang itu. Arahnya mungkin ke situ gitu. Ya itu sih hikmahnya sih, dikenalin gue sama cewek pada saat Oke, itu. tapi lu berarti udah clear saat dikenalin udah clear. Saat pada itu ya udah clear, gue udah putus sama dia. Udah fix nggak jadi nikah. Udah nggak ada hubungan apapun sama dia. Dan yang gue denger ya dia berhubungan juga tuh sama si cowok, masih jalan. Sampai saat ini dilanjutin. Kayaknya sampai saat ini enggak sampai saat ini. Jadi gue sempet juga sih. Ini ada cerita juga sih sebenarnya sama nih selingkuhannya. Gue sempat kerja sama dia. Apa tuh? Jadi pas ini sih udah berjalannya waktu, pokoknya gue udah sama cewek gue lah yang baru. Ternyata ya ada di belakang dia ngejelek-jelekin cewek gue pada saat itu. Dia ngubungin lu gitu? Ngubungin gue, bukan ngubungin gue, jadi ngomong ke orang-orang sampai ke telinganya ya cewek gue sekarang. Yang ngejelekin tuh si Munaro ini. Oke. Sampai akhirnya ya gue kesel juga lah, gue gituin kan. Akhirnya gue samperin ke rumahnya dia, gue ajak juga tuh selingkuhannya. Pokoknya ya gue kerja sama lah. Sama gue dendam sama dia, gue kesel sama dia. Gue juga sampai gue biar tahu nih selingkuhannya, kelakuan nih orang kayak gimana. Oke. Akhirnya gue ajak nih selingkuhannya, untungnya dia mau gue ajak kerja sama. Gue ajak kerja sama mau, dan pada akhirnya ya pokoknya diinterogasi lah pada saat itu. Di sidang jadinya. Pada saat itu. Nah pada saat itu ya udah clear semua tuh, dan selingkuhannya udah nggak mau sama dia. Gara-gara tahu di sidang itu gimana? Iya kelakuannya itu. Cewek semuanya. Pokoknya udah ketahuan dan pahit banget sih buat dia. Gitu. Jadi lu nggak dapet, si cowok itu juga nggak dapet. Jadi hilang semuanya. Bukan dia yang nggak dapet, tapi cewek itu nggak dapet lu, cewek itu juga nggak dapet. Iya, si Munaro ini nggak dapet si Bungzar. Iya. Tapi nggak dapet juga si selingkuhannya ini gitu. Dia hilang semuanya. Jadi ya pokoknya dari cerita gue ini sih gue ngambil pembelajaran aja sih, kalau emang namanya hubungan itu mau berapa lama pun Gak jaminan pasti ya? nggak jaminan untuk nikah, untuk jodohnya kayak gitu kan. Sama restu orang tua juga penting. Nah itu dia, restu orang tua. Jadi mau gimana pun ya kita harus balik lagi ke orang tua setuju apa enggak. Benar. Menurut dia ini terbaik apa bukan buat anaknya. Tapi gitu. Sekarang lu udah punya penggantinya. Gimana? Kalau yang untuk sekarang sih jauh lebih baik sih kalau menurut gua. Maksudnya dari apa aja nih? Dalam sifat, semua, fisik, attitude, sifat juga. Fisik ya lebih baik lah. Gitu. Ya berbanding kebalik lah sama sifatnya dia. Berarti ibaratnya ada hal mahal yang harus lu bayar untuk dapetin pasangan lu sekarang. Gitu. Kadang orang juga harus berjuang dulu, jatuh dulu, baru untuk dapetin yang terbaik lah. Nah terus sama yang sekarang planningnya apa? Kalau yang sekarang gua itu ngejalin sama dia, gua langsung to the point. Gua pengen nikah, gua pengen serius. Ya tahun ini gue pengen nikah, gue bilang gitu. Ngebut ya. Karena gue bilang sama dia, gue udah gak mau pacaran. Gue juga bilang sama dia, kalau namanya rasa sayang itu mah bisa lah, cuma nunggu waktu aja. Gitu. Jadi Maret gagal nikah,
akhir tahun nikah sama orang lain. Iya, awal tahun. Oh, awal tahun. Oh, oke. Kejar awal- target udah. Kejar target banget berarti. Tapi belum isi kan? Bukan gara-gara udah isi kan? Belum. 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 Gue pikir Tapi udah kan? Belum DP juga. Belum DP. Belum deh. Oh, belum DP. Belum. Lu harusnya DP tuh. Tadinya pengen DP setengah dulu. Iya. Gua Apa tuh? Sampai lupa gue nih. Jadi ada satu geng ini loh mantannya. Oh, Satu iya. geng mantannya si Aceng ini nih. Benar. kenapa tuh? Oh mantan gue ya. Kenapa setiap ada hal-hal yang brengsek tuh selalu ada dia. Kayaknya gengannya dia yang beresek. Kayaknya emang mereka mengajarkan satu sama lain, kayak menurunkan ilmu gak sih kayak, Iya. oh gue habis gini nih. Atau mungkin dia bisa nerawang gak? Enggak, mungkin gini, dalam obrolan gengnya, lu tau nggak jadi cewek yang keren tuh gimana? Lu tuh harus selingkuh, tau nggak? Asli lo gitu. Cewek selingkuh itu artinya lu tuh laku banget, lu cantik banget, jadi orang wajib selingkuh, wajib banget selingkuh. Iya. Mungkin akan kayak gitu. Tapi mungkin geng-geng mereka emang suka ngasih green light kali ya. Cowok-cowok. Jadi kayak ya soalnya intinya sih gua rasa kayak gini. Intinya selingkuh itu mau cowok mau cewek kalau pada dasarnya lawan jenis nggak ngasih lampu hijau nggak bakal maju juga sih. Benar. Dan kocaknya gini, Aceng sama Bung Zar nih nggak berteman tadinya, beda circle. Bung Zar adik gua, Aceng ini teman gua, dan sama-sama nggak tahu pacarnya siapa. Tapi ternyata pas ketemu, loh kok lu mantannya ini, lu mantan ini dalam satu circle. Dan kebetulan ya sekarang Aceng sama Bung Zar satu circle juga. Ya udah. Karena gue baru tahu gitu, ini bukan circle yang karena teman-teman ngeliatnya circle yang pernah diselingkuhin lagi. Nggak, tapi memang semuanya itu ini circle sana, circle mantan lu semua itu circle brengsek. Circle gue yang ini circle orang kasihan tuh nggak? Circle orang goblok. Diselingkuhin mulu gitu. Gampang dibodohin. Gampang dibodohin. Mungkin karena terlalu tulus kali. Gitu, jadi mungkin segitu kali curhatan dari Bung Zar. Ya, dan mungkin teman-teman ada yang sama juga, mungkin bisa sharing-sharing juga ya. Ya dan sekali lagi dan juga terima kasih banget nih Bung Zar udah Mau mampir, nyempetin, udah mau sharing juga. Sama-sama. Dan kita mohon maaf nih apabila ada salah kata-kata atau ada salah nama, kita nggak bermaksud untuk menjelekkan nama tersebut. Sama audionya kalau memang kurang bagus ya maaf. Ya. Dimaafin karena ini memang first time kita untuk pakai Narasumber. jadi memang alatnya belum proper juga ya. Ya mungkin kedepannya kita akan bisa lebih bagus lagi. Benar. Bung Sony cabut. Aceng juga cabut. Bung Zar cabut. Bye. Bye.